Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Rafli Akbar Darmawan dengan NRP 50823101. Nah, kali ini saya akan mengerjakan soal tentang pembuatan roti dengan melalui aplikasi yaitu ANSYS Student. Oke, untuk soalnya sendiri, seorang pembuat roti ingin mengetahui berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk memanggang roti manis yang berbentuk bola pejal, sehingga bagian tengah roti manis itu mencapai suhu tertentu. Dengan mula-mula roti berada pada suhu ruang, yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian roti dipanggang dalam oven yang suhunya tetap pada 175 derajat Celcius. Nah, dianggap bahwa tekanan perpindahan panas secara konveksi dan radiasi pada permukaan luar roti diabaikan, sehingga suhu permukaan roti dianggap konstan, yaitu 200 derajat Celcius selama pemanggangan. Nah, menurut pembuat roti ini, bagian tengah roti akan matang jika suhunya mencapai 90 derajat Celcius. Nah, tentukan waktu yang dibutuhkan untuk memanggang roti tersebut hingga matang dengan spesifik heatnya itu 0,4, density-nya 0,8 gram per centimeter kubik, dan thermal conductivity-nya itu 0,12 kal centimeter. Nah, pertama-tama kita buka dulu aplikasi Ansys Workbench. Maaf. Nah, oke, untuk mempercepat saya pause dulu. Oke, karena tadi yang apa itu bentuknya itu bola pejal, maka di Workbench ini yang akan kita lakukan pertama adalah membuat geometri atau bentuknya dulu. Nah, lalu kita klik kanan terus di New Design Modeler. Kita tunggu desain modelernya terbuka. Maka dari itu saya pause dulu. Oke, setelah udah terbuka, selanjutnya kita create. Terus kita ke primitif karena bentuknya bola, pastinya bentuknya yaitu sphere. Nah, habis itu kita setting radiusnya satu saja ya. Karena di soal tidak dijelaskan berapa, jadi kita anggap 1 meter atau kita kurangi jadi 0,1 meter atau 10 sentimeter lah. Nah, terus kita generate. Untuk supaya kelihatan karena bentuknya kecil banget ini, kita zoom to fit. Nah, karena namanya bola pejal, dalamnya kopong. Jadi kita create lagi primitif, terus bentuknya sphere. Eh, kita buat dengan apa itu jarak lapisan permukaannya yaitu 5 sentimeter. Maka dari itu kita ganti radiusnya menjadi 0,05 karena kan 5 sentimeternya kopong terus tersisa 5 sentimeter doang yang menjadi permukaannya itu. Nah, lalu karena ini akan kita buat kopong, operationnya bukan add material, tapi namanya slice, yaitu memotong. Nah, lalu kita generate. Nah, tuh kan terlihat kopong dalam. Nah, habis itu kita hilangkan bagian dalamnya. Kita hide dulu. Terus ini kita suppress. Maaf. Nah, terus kita show bodies. Nah, seperti ini bentuknya. Setelah itu kita close. Selanjutnya, karena diukur dalam bentuk suhu, nah kita harus mengetahui tiap-tiap bagian. Kita buat meshing dari bagian geometri ini. Kita seret. Nah, kita klik kanan, edit atau bisa langsung double klik. Untuk menunggu pembukanya, saya pause dulu ya. Maaf. Nah, oke selanjutnya ini sudah masuk di bagian mesh. Untuk mengecek kopong atau enggak, kita buat section plan aja. Terus kita, maaf, terus kita garis. Seret. Nah, bisa dilihat tuh dalamnya kopong sebanyak 5 sentimeter. Nah, selanjutnya kita ke meshnya.
Lalu elemen ordernya kita buat elemen order, elemen size kita potong-potong sampai bagian terkecil ya anggap aja 10 cm lah pemotongannya. Nah, terus physical reference-nya kita ganti CFD. Kalau kita generate, nah seperti ini bentuknya. Nah, ini tuh bolanya ini atau rotinya ini terpotong hingga menjadi 3.953 elemen. Oke, selanjutnya kita namain bagiannya eh face, kita namain create name selection dinding luar. Habis itu bagian dinding dalamnya. Oke, bisa langsung sini. Nah, itu langsung bagian dalam. Create name selection dinding dalam. Nah, setelah ini selesai, kita close aja. Kita close. Kita apa itu export filenya. Karena laptop saya tidak bagus, tidak sebagus itu. Jadi cara supaya tidak nge-crash pas dimasukin ke Fluent, kita ekspor data mesh ini. Nah, kita masukin ke Fluent input file, kita ekspor. Nah, di Ansys ini saya buat eh, folder project roti. Nah, kita namain namanya pembuatan roti. Terus kita save. Nah, ini sudah successful. Kita close aja. Ini juga close aja. Kita save. Main pembuatan roti. Nah, bisa di close. Selanjutnya kita buka Fluent. Nah, di Fluent ini kita ngerit bagian mesh-nya tadi. Nah, ini kita open. Lalu kita start. Oke, setelah masuk di dalam Fluent ini, sebentar masih menunggu dulu. Oh, oke. Nah, untuk melihat bentuknya kita pencet ini, kita display. Nah, dapat dilihat ini bentuk geometri kita. Nah, selanjutnya karena apa itu di soal ini kan yang mempengaruhi itu waktunya. Waktu, maka dari itu kita buat timenya menjadi transient. Selanjutnya kita ke model, kita nyalakan energi karena namanya temperatur. Temperatur itu menggunakan energi. Nah, selanjutnya kita ke material. Kita memakai material solid. Nah, kita ganti namanya menjadi roti lah ya. Sama chemical formulanya menjadi roti juga. Selanjutnya kita ganti apa itu Fluent Solid materialnya ini dengan Fluent Database. Nah, di sini kita ganti material type-nya menjadi solid karena bentuknya padat. Nah, kita pakai steel aja. Ya, gini terus copy. Nah, di sini kita bisa mengganti Fluent Solid materialnya menjadi steel. Nah, di sini density-nya kan masih berbeda dengan apa yang apa itu unit density, specific heat sama thermal conductivity-nya masih berbeda. Maka dari itu kita ubah menyesuaikan soal. Di sini 0,4 kalori per gram Celcius untuk specific heat.
Kita ubah di sini yang density kita ubah menjadi gram per sentimeter kubik. Lalu specific heat kita ubah menjadi kalori gram per Celcius. Koreksi lagi, kalori gram per Celcius. Yes. Dan untuk thermal conductivity-nya kalori sentimeter Celcius per jam. Maaf. Oh ya, sekalian temperaturnya kita ubah juga ke Celcius. Nah, berdasarkan di soal density-nya tadi itu 0,8 dan specific heat-nya 0,4 dan thermal conductivity 0,12. 0,12. Lalu kita change atau create. Nah, setelah dari material ini kita berlanjut ke cell zone condition. Di sini kita ganti fluidnya menjadi solid. Nah, kita apply. Selanjutnya ke boundary condition di bagian wallnya, di dinding luar yang pertama menyentuh dengan panasnya oven. Kita buat dinding luarnya ini 200 derajat Celcius. Sesuai di soal, kita apply. Material name-nya diganti dulu. Lalu setelah itu kita ke dinding dalam. Materialnya kita ganti steel, kita ganti temperatur, terus kita set menjadi dinding dalamnya itu eh 90. Karena yang diinginkan di dinding dalamnya itu 90 derajat Celcius. Oke. Selanjutnya setelah boundary condition, kita berlanjut ke metode. Metodenya kita ganti dari first order menjadi second order. Setelah itu kita membuat surface plane dengan metode YZ, terus kita create. Di sini di bagian surface dapat dilihat udah ada plane 2. Nah, di sini kita berlanjut lagi ke monitor. Untuk monitoringnya, kita ke report plots. Di sini kita buat new. Terus kita tambahin data surface report dengan facet minimum. Nah, ini untuk create filenya, report filenya dimatiin. Lalu print to console, kita ganti aja namanya menjadi, gak usah diganti, biarin aja ya. eh Surface-nya kita pencet plane 2. Oke. Nah, terus kita masukin, kita plot, maaf, X. Aksesnya kita ganti Y, lalu type-nya float, terus kita ganti size-nya 6, auto range-nya matikan, dengan range minimum itu 30, dengan maksimumnya 200. Kita apply. Selanjutnya kita pencet OK. Sebentar, ini bedanya. Oh iya bener. Oke, close. Nah, setelah dari sini kita ke inisialisasi. Kita ganti temperaturnya dengan inisialisasi panas dari
Ovennya yaitu 175 derajat Celcius. Kita initialize, terus kita patch temperatur 175 ke bidang solid. Lalu kita patch, close. Nah, selanjutnya setelah ini semua udah selesai, kita buat kontur. Nah, konturnya ini untuk bentuk panas dari bola ini. Nah, kita ganti konturnya menjadi temperatur. Nah, auto range-nya kita matiin. Untuk kontur pertama, untuk mengecek itu minimalnya 30 karena suhu awalnya 30. Terus maksimumnya kita buat 175. Karena panas dari ovennya yaitu 175. Lalu kita pasang di plane 2. Lalu kita save display. Nah, selanjutnya kita buat kontur lagi. Nah, kontur 2 sama temperatur auto range. Tapi di kontur 2 ini minimalnya yaitu 90 karena untuk mendapatkan roti yang matang seperti yang di soal tadi, roti akan matang jika suhunya mencapai 90 derajat di bagian tengahnya. Maka dari itu kita buat minimalnya 90 dan maksimumnya itu panasnya itu yaitu 175 derajat Celcius. Kita save display. Nah, setelah ini semua kita lanjut ke run calculation. Nah, di sini bisa di set terserah number of time stepnya berapa. Pokok intinya yaitu eh panas di tengah-tengahnya itu bisa mencapai 90 derajat Celcius. Kita coba 50 dulu. Oh, jadi di sini teman-teman salahnya ada field variabelnya belum diganti ke temperatur. Oke, selanjutnya oke. Nah, untuk aksesnya udah kita oke, kita close. Terus kita run calculation lagi. Kita lihat konturnya. Nah, dapat dilihat setelah 50 detik, bagian tengah ini sudah 90 derajat Celcius. Coba kita lihat di kontur satu. Dapat dilihat juga di kontur satu tengahnya ini sudah
mencapai titik hijau. Nah, hijau itu sekitar 80 sampai 100. Nah, maka dari itu pada pada roti dengan ukuran jari-jari 10 cm dengan kekopongan 5 cm didapatkan pemanasan roti sebanyak selama 50 detik. Oke, itu sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.